Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyinggung masalah itu ya, yang viral, masalah roh. Nah, saya sambung lagi, kan ada kaitannya dengan fenomena sumpah pocong itu. Itu apa pendapat Pak Ustadz tentang sumpah pocong? Apakah ini ada di dalam, hanya ada di budaya Islam? Dan apa hukumnya itu kalau memang hal ini terjadi dan sikap kita gitu Pak di masyarakat? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah pocong itu apakah sama dengan mubahalah? Mubahalah itu si antara dua orang yang bertengkar ini saling ngeyel-ngeyelan gitu, kemudian mengambil jalan akhir yaitu dengan mubahalah. Bersumpah mereka kalau sekiranya siapa yang menang dia akan binasa. Siapa yang kalah dia akan binasa. Siapa yang menang dia akan selamat. Ini kah begini kah cara sumpah pocong? Hah? Ada ritualnya. Kalau di dalam Islam ada namanya mubahalah Pak. Bersumpah gitu dengan saling ini mencelakai satu sama lain, siapa yang unggul, siapa yang menang, siapa yang di atas kebenaran gitu. Maka dia akan selamat. Ya nanti siapa yang di atas kebatilan dia akan sengsara gitu atau celaka. Ini namanya mubahalah. Gak tahu saya ritualnya sumpah pocong ini gimana. Oh, terus disumpahin. Ya berarti ini tidak sesuai dengan syariat Islam itu Pak. Kalau dalam syariat Islam namanya mubahalah. Itu cara terakhir. Kalau dua orang yang saling ngeyel-ngeyelan ini atau sengketa dalam suatu permasalahan, nah ngambil jalan akhirnya adalah mubahalah. Siapa yang salah berarti langsung bisa mati di tempat. Nah, yang lain Pak. Bismillah, Pak Ustadz. Mungkin kita pernah lihat di media sosial atau di televisi ya. Ada beberapa orang yang taubat ya, yang taubatnya maksimal lah gitu kira-kira, karena dia sebelumnya pernah merasakan meninggal dan hidup kembali, dan bercerita bahwa pada saat meninggalnya itu gitu ya, dia tuh diajablah, disiksa sebagai, sehingga pada saat hidup kembali itu ya tobat. Nah yang pertanyaannya adalah apakah itu ada seperti itu, karena hubungannya tadi dengan Pak Ustadz bahwa roh yang sudah meninggal itu tidak akan balik lagi ke dunia seperti itu kan tadi. Nah apakah itu ada gitu, tapi memang ada beberapa bukan beberapa kejadian ya, bukan satu dua di beberapa tempat gitu ya, apakah itu benar atau tidak seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Jadi itu permasalahan atau istilahnya apa? Al-amrun nadir, perkara yang jarang. Dan perkara yang jarang itu tidak bisa menimbulkan sebuah hukum. Paham Pak? Contoh gini, minuman keras itu memabukkan kan ya?
Paham? Rata-rata yang minum minuman keras itu pasti mabuk. Cuma di sana ada beberapa orang yang dia minum 1 tong pun dia nggak mabuk-mabuk. Maka hukumnya tetap ada bahwa setiap yang meminum khamar itu pasti hukumnya haram. Meskipun tidak mabuk. Paham? Nah sekarang ini permasalahan yang nadir, yang jarang. Kalau itu memang benar keadaannya, maka tidak bisa membatalkan sesuatu yang sudah diyakini berdasarkan Al-Quran bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa lagi ke alam dunia. Karena ada barzakhun ila yaumi yub'atsun. Paham? Kalau ini benar ceritanya, maka ini sebagai ibroh bagi yang lain. Atau sebagai ibroh bagi dirinya dia, agar segera mungkin taubat rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu benar, Pak ya. Tapi kalau ini memang dia memang belum mati, paham? Terus keburu-buru dikubur, dinyatakan hidup kembali lagi. Paham? Karena nggak mungkin sesuatu yang sudah ditarik disatukan lagi, Pak. Kemudian hidup lagi itu nggak masuk. Paham? Nanti dimasukinnya ruhnya itu pasti ketika di jasad di dalam liang lahat. Nah, demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.